Ketika ada seorang muda datang menjumpai saya, dia sudah puluhan tahun merasa ya imannya hilang. Halo, apa kabar di hari Sabtu ini? Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat ya. Jangan pernah hilang sukacita kita, karena ada Tuhan Yesus yang selalu tetap bersama dengan kita. Saya juga senang bisa berjumpa dengan kita meskipun melalui YouTube ini, tapi saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, sukacita. Salam jumpa kembali di dalam Yesus Kristus di renungan kita di akhir pekan ini. Baiklah, saudara-saudaraku, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita yang mau ke pesta lah, mungkin ada aktivitas di sekolah untuk anak-anak kami, atau yang lain-lain, mungkin ada acara di rumah. Baiklah, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di akhir pekan ini terambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 7, dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ada sukacita di sorga. Ketika ada seorang muda datang menjumpai saya, dia sudah puluhan tahun merasa ya imannya hilang dan dia kehilangan arah kehidupannya. Dia menangis, ini seorang anak muda loh, menangis dan dia bercerita ini dan itu kepada saya. Dan apa yang dia katakan, Amang Pendeta, saya mau berubah, saya mau bertobat, saya mau kembali ke jalan Tuhan. Nah, di situ saya sebagai seorang pendeta penuh sukacita dan kami berdoa. Dia menangis sejadi-jadinya di ruangan kantor saya waktu itu. Dan saya juga sangat senang memuji Tuhan atas kembalinya dia ke jalan Tuhan. Dan beberapa minggu yang lalu ketika saya khotbah di ibadah sore dan saya lihat sudah datang bergereja dan saya menyapa dia tersenyum, dia sangat senang sekali. Nah, itulah realitas yang kita hadapi sebagai pengikut Yesus. Begitu senangnya kita kalau ada seseorang itu yang tadinya dia bandel, tidak peduli kepada imannya, dia asik hanya untuk memikirkan dirinya sendiri, banyak gajinya, tetapi habis semua untuk main judi, untuk minum-minuman dan yang lain-lain. Tetapi dalam pengakuan dia, Pak Pendeta, selama saya menjalani kehidupan saya yang acak-acakan seperti itu, saya tidak pernah main perempuan dan saya tidak membuang uang saya untuk hal-hal yang penuh dengan dosa. Yang saya lakukan hanyalah main judi. Nah, itu pun dia akui itu. Nah, disinilah kita lihat yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus, demikian jugalah sukacita yang sangat besar di sorga karena ada satu orang berdosa yang bertobat, berubah dia dalam perjalanan kehidupannya, yang tidak mengenal Allah, yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dia sadar bahwa semuanya itu adalah sia-sia. Dia kembali kepada Tuhan. Dan disinilah sukacita Tuhan yang sangat luar biasa menerima orang-orang yang mau bertobat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jangan pernah kita menganggap remeh kalau ada saudara kita yang bertobat, yang kemudian tiba-tiba rajin ke gereja, rajin berdoa. Jangan pernah kita ejek, karena biasanya kan
Kita ini suka mengejek tanpa kita sadari. Tumben lo, kenapa lo datang ke gereja? Tumben lo, kenapa lo tiba-tiba baik? Tumben lo, kenapa lo rajin berdoa? Dan yang lain-lain. Nah itu sebenarnya membuat dia itu mungkin akan kembali ke dalam kehidupannya yang lain. Oleh karena itu kita harus semangati, kita harus berdoa supaya dia selalu tetap berada di dalam pertobatannya. Bertobat itu dia berubah dari perilakunya yang selama ini jahat, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kini dia ditangkap oleh Tuhan Yesus sama seperti Paulus. Dia ditangkap di tengah jalan. Akhirnya dia dipakai oleh Tuhan memberitakan Injil. Demikian juga yang saya katakan tadi. Dia menunjukkan hal-hal yang baik. Demikian juga lah kita. Mari kita saudaraku, ya terutama anak-anak kami yang muda, marilah kembalilah kepada jalan Tuhan. Karena Tuhan itu begitu baik. Tuhan menghendaki orang-orang yang bertobat itu dan sukacita besar di surga. Kalau Tuhan sudah bersukacita melihat kita, maka seiring dengan itu berkat demi berkat yang berkelimpahan akan mengalir dalam kehidupan kita. Percaya saudaraku? Aminkan dulu. Amin. Nah itulah firman Tuhan yang menyapa kita di akhir pekan ini. Dan saya percaya kita menjalani akhir pekan ini dengan penuh sukacita. Dan jangan lupa untuk selalu tetap berada di dalam firman Tuhan. Dan marilah kita berubah ya oleh pembaharuan budi kita, pikiran kita, hati kita, sikap kita hari demi hari. Terutama untuk anak-anak kami, pemuda dan juga remaja. Dan bahkan anak-anak kami semua yang masih sekolah minggu. Marilah kita selalu tetap berubah. Karena Tuhan senang melihat orang-orang yang selalu tetap mengandalkan Dia. Selamat menjalani akhir pekan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk sukacita besar di sorga atas pertobatan satu orang. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Jika semua kami Tuhan bertobat, berubah, Tuhan bersukacita. Ajari dan bimbing kami, kuatkan kami dengan Roh Kudus, supaya kami juga Tuhan berubah dari perilaku kami yang jahat, yang tidak Tuhan sukai, menjadi orang-orang yang berperilaku baik, yang menuruti segala perintah. Berkatilah umat-Mu saat ini Tuhan, mungkin mereka beraktivitas, ada kegiatan, ada acara, baik di pesta, atau mungkin ada acara di rumah, atau di keluarga, atau mungkin masih ada yang bekerja, atau kegiatan di sekolah, atau di kampus, atau apapun itu. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami tidak lupa Tuhan untuk mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini berbaring di rumah sakit, biarlah juga mereka mendengar firman ini, menguatkan mereka, supaya mereka juga bersukacita di dalam Yesus. Sembuhkan mereka Tuhan. Dan Tuhan beri kekuatan kepada yang berbeban berat, ada masalah, biarlah juga Tuhan yang menolong mereka. Ya Allah Bapa di sorga, biarlah Engkau bersama dengan kami satu hari ini, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian saudara-saudaraku renungan kita di akhir pekan ini. Dan jangan lupa besok hari Minggu untuk datang beribadah, datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Horas.